Horas Shalom. Saudara-saudari, sebelum memulai kegiatan kita satu hari ini, kita awali di dalam firman Allah. Tetapi ada baiknya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats harian sesuai Almanak HKBP pada Sabtu 4 Maret 2023 tertulis dalam Markus 2 ayat 27, demikian bunyinya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, semua hari adalah harinya Tuhan. Ini syair lagu buku nyanyian HKBP nomor 822. Oleh karena itu, semua hari diperuntukkan untuk Tuhan. Artinya, Tuhan di atas hari itu. Bukan hari itu di atas Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat atau yang menentukan hari itu. Hari apapun itu tetap harinya hari Tuhan. Tetapi pertanyaannya, kenapa ada hari yang dikuduskan? Saudara-saudari, memang dalam perjanjian lama bagi orang Yahudi mereka mengerti bahwa hari ke-7 adalah hari Sabat. Itu sesuai isi hukum Taurat yang keempat. Namun, kehidupan bergereja kita atau kita katakan mulai zaman gereja mula-mula menetapkan hari Minggu sebagai hari Tuhan. Tetapi bukan berarti hari-hari lain bukan hari Tuhan. Yang dimaksudkan di situ adalah hari Minggu itulah hari yang dikuduskan. Inilah yang diajarkan mulai atau sejak gereja mula-mula. Keyakinan tentang hari kebangkitan Tuhan Yesus dan hari pencurahan Roh Kudus atau kita katakan hari turunnya Roh Kudus, inilah dirayakan oleh umat Kristen dari zaman permulaan gereja menjadi hari yang dikuduskan itu. Jadi mulai zaman itulah kita tidak lagi berbalik atau kita tidak lagi kembali pada hari Sabatnya Yahudi. Sebab kita adalah orang-orang Kristen yang menguduskan hari Minggu sebagai hari yang kudus sesuai tuntutan hukum keempat. Dapat kita lihat perbandingannya dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 22 di mana di sana setelah kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat dan Yesus datang ke tempat itu untuk menempatkan diri di sana. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7 di mana pada hari pertama minggu orang-orang percaya atau mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berkumpul memecah-mecahkan roti dan Paulus ada di sana untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada lagi yang namanya Sabatis yang mengatakan hari Sabat hari yang dimuliakan. Saudara-saudara, setelah kita mengerti tentang harinya Tuhan dan nats pagi hari ini mengatakan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, dapatlah kita ambil maknanya adalah yang dikehendaki oleh Tuhan bukan tentang persembahanmu di dalam hari itu. Tetapi jauh lebih tinggi nilainya bila kita melakukan belas kasihan. Ini dapat kita lihat yang pertama perkataan Tuhan Yesus sebelum nats ini. Di mana Daud bersama prajuritnya masuk ke rumah Tuhan. Dan memakan roti sajian. Roti yang dikuduskan atau kita katakan roti yang dipersembahkan. Yang memang tidak boleh dimakan oleh siapapun kecuali imam-imam. Namun saat itu ada Imam Abiatar memberikan roti sajian itu kepada Daud dan bersama pengikutnya. Karena tidak ada lagi makanan. Berarti terlihat di sana ada belas kasihan untuk Daud dan para pengikutnya. Yang kedua, sesudah nats ini ada atau dalam pasal berikutnya di mana Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat dan menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat. Nah,
Penekanan dari nats ini untuk kita renungkan pada pagi hari, lakukanlah atau perbanyaklah berbuat belas kasihan yang melebihi Sabat. Artinya hukum kasih adalah hukum yang tertinggi daripada hari Sabat. Sebab Tuhanlah atas hari Sabat, yang berarti ia berhak untuk menentukan bagaimana Sabat patut dirayakan. Pengajaran yang kita ambil dari nats ini adalah bahwa penting bagi jemaat Kristen mengakui Yesus merupakan Tuhan atas hari Sabat dan bahwa ia menentukan apa yang cocok pada hari Sabat itu. Dengan demikian, dalam satu hari ini atau pada hari Sabtu ini, persiapkanlah dirimu untuk melakukan peribadahan untuk hari Minggu besok. Dan jangan lupa melakukan hal yang baik atau belas kasihan pada hari itu. Amin. Kita berdoa. Pengajaran akan firman-Mu ya Tuhan, lebih kami mengerti dan melakukan dengan Engkau yang bersama-sama dengan kami. Satu hal yang mulia bila kami melakukan belas kasihan pada sesama kami yang memerlukannya. Itu jauh lebih tinggi daripada hari Sabat. Itu firman yang kami dengar pagi hari ini. Biarlah kami semua mengakui firman itu, supaya kami semakin memperlihatkan kebaikan-kebaikan kami pada semua orang. Dan biarlah kami mempersembahkan hari ini sebagai persiapan untuk berjumpa, bersekutu denganmu pada hari esok, pada hari Minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.